Saya Setiawati Nurasana, tingkat 3A, berperan sebagai perawat hipnoanestesi. Nama saya Siska Nur Cahya dari kelas 3A. Di sini saya sebagai perawat uji sugesti. Kenalkan, nama saya Desi Ramadina dari kelas 3A. Di sini saya berperan sebagai pasien uji sugesti. Saya Tri Nurasya dari tingkat 3A, berperan sebagai pasien hipnoanestesi. Saya Nur Hamsana Sution dari kelas 3A sebagai kameramen. Saya Intan Rosmita Dewi dari kelas 3A sebagai kameramen. Saya Putri Lestari dari tingkat 3A, saya sebagai editor pertama. Indah Mutiara dari tingkat 3A, saya di sini sebagai editing 2. Saya Sultia Paristuti, kelas 3A, sebagai editor. Saya Sucarlenia dari tingkat 3A sebagai pembuat naskah. Perkenalkan, saya Muhammad Wahyudin dari kelas tingkat 3A. Di sini saya sebagai penulis naskah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Nur Cahya dari tingkat 3A, perwakilan dari kelompok 3 ingin melakukan uji sugestivitas pada klien saya. Sugesti adalah proses psikologis di mana seseorang membina pikiran, perasaan, atau perilaku orang lain. Daya sugestivitas seseorang itu berbeda-beda. Uji sugestivitas yaitu bertujuan untuk menentukan tipe sugestivitas pada klien, lalu mengkonversikan uji sugestivitas ke dalam hipnosis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sus. Apa benar dengan Ibu Desti? Benar, Sus. Baik ya Bu, saya perawat Siska Nur Cahya. Di sini saya akan melakukan uji sugesti pada Ibu ya Bu. Iya, Sus. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Dimohon kerjasamanya ya Bu. Waktunya di sini sekitar 15 menit ya Bu. Baik, Sus. Baik Bu Desti, coba tangannya ke atas seperti ini ya. Menurut Bu Desti, benda apa yang bisa membuat benda itu menempel? Lem. Menurut Bu Desti, lem apa yang paling kuat? Lem power glue. Baik Bu Desti, cukup fokus ke tangan Bu Desti ya. Jangan lihat saya, cukup dengarkan instruksi dari saya. Bayangkan tangan Bu Desti, saya taruh di lem, dituang lem yang paling kuat. Lem lama-lama akan Mengering. jika lem membuat kering, biasanya diapain Bu Desti? Ditiup. Nah sekarang Bu Desti, saya minta untuk meniup ya, agar lemnya cepat kering. Sudah tahu kenapa ketika Bu Desti meniup tangan Bu Desti semakin mengering dan mengeras, dan tangan Bu Desti semakin menempel, semakin keras, semakin kaku. Semakin Bu Desti berusaha ingin membuka tangan Bu Desti, maka tangan Bu Desti semakin menempel, semakin keras, semakin kaku. Semakin Bu Desti berusaha ingin membuka tangan Bu Desti, maka tangan Bu Desti semakin menempel, semakin keras, dan semakin kaku. Lalu setelah itu, kita berusaha ingin membuka tangan Bu Desti ya. Coba Bu Desti bisa dibuka tangannya. Susah, Sus. Semakin Bu Desti berusaha ingin membuka tangan Bu Desti, maka tangan Bu Desti akan semakin menempel. Bagaimana Bu Desti bisa dibuka tangannya? Nggak bisa, sangat nempel, Sus. Kita bisa lakukan cara seperti ini ya. Ada tahanan, berarti kita bisa simpulkan sugestivitasnya itu tinggi. Nah, baik, sekarang kita akan melakukan sugestinya itu tangannya kembali seperti normal ya. Baik Bu Desti, fokuskan pandangan ke tangan Bu Desti. Bu Desti, dengarkan instruksi dari saya. Sekarang tangan Bu Desti akan kembali dengan normal. Saya menghitung dari angka 1 sampai 3, di mana angka ketiga tangan Ibu Desti akan kembali normal. 1, 2, 3. Tangan Bu Desti akan kembali normal. Sekian dari kelompok kami, uji sugestivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawati Nurasana, saya perwakilan dari kelompok 3, kelas 3A. Di sini saya akan melakukan praktik hipnoanestesi. Praktik hipnoanestesi ini saya melakukannya dengan cara tanpa menghidupkan pasien. Hipnoanestesi ini digunakan untuk melakukan pemasangan infus. Cara ini membuat pasien agar tidak merasa nyeri, lalu
dengan cara memberikan sugesti pada pasien bagaimana tangannya merasa dingin pada saat penusukan. Selanjutnya di sini sudah ada pasien saya. Ini pasien saya yang bernama Detri. Cara yang pertama yaitu membuat pasien fokus pada tangannya. Ibu bisa lihat tangan ibu ya. Perhatikan tangan ibu dan fokus pada tangan ibu. Ibu hanya mendengarkan instruksi dari saya saja ya Bu. Ibu, seandainya saya taruh es batu pada tangan ibu, rasanya dingin ya Bu? Ya. Seandainya saya taruh es batu pada tangan ibu, rasanya seandainya saya taruh es batu di tangan ibu, rasanya saya akan mencubit dengan cara mencubit. Ibu, rasanya pada saat dicubit rasanya apa Bu? Pada saat dicubit rasanya dingin ya Bu? Rasanya dingin. Dan saya akan menaruh es batu lebih banyak lagi, rasanya dingin ya Bu? Saya taruh es batu lagi, rasanya dingin ya Bu? Semakin saya taruh es batu, rasanya semakin dingin ya Bu? Rasanya semakin dingin. Rasanya semakin dingin ya Bu? Rasanya semakin dingin. Setelah itu pastikan juga ibu ini pada saat kita cubit sekencang-kencangnya ibu mengatakan rasanya dingin. Ibu, rasanya dingin. Lalu yang kedua yaitu dengan cara mulai penusukan. Sebelum kita melakukan penusukan, jangan lupa untuk kita bersihkan dengan alkohol swab. Sebelum melakukan penusukan, kita pastikan lagi pada ibunya ketika dicubit, ibu merasakan dingin. Ibu, rasanya pada saat dicubit rasanya pada saat dicubit rasanya kita mulai penusukan. Rasanya pada saat ditusuk rasanya apa Bu pada saat ditusuk? Lanjut yang ketiga yaitu dengan cara pelepasan penusukan jarum. Pada saat melepaskan jarum, kita ulangi lagi dengan perkataan yang sama. Selanjutnya saya akan melepas jarum. Ibu, pada saat saya lepas jarum rasanya dingin ya Bu? Pada saya tarik jarumnya rasanya dingin ya Bu? Dingin. Rasanya dingin. Sekian praktik hipnoanestesi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.